Selamat Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bunda-bunda. Selamat pagi, Bu. Semoga kita sehat semuanya. Amin, amin, Bunda. Oke, sebelumnya semangat dulu nih. Kita tepuk semangat ya, Bun. Tepuk semangat. 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 Oke. Masih semangat tuh. Iya, kita pasti masih semangat karena masih pagi. Masih pagi. Terima kasih Bunda. Saya akan memaparkan materi saya tentang perkembangan anak dengan subtema simulasi perkembangan anak. Baik Bunda, saya berkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Bunda Ima Khadijah. Saya bertugas di PAUD Ros Indah. Umur saya sudah lumayan, Bun. Sudah 50 ke atas. Tapi masih tetap semangat. Masih cantik. Hebat, Bunda. Masih bugar. Baik, Bunda. Itu sekilas tentang saya. Saya akan ke materi, yaitu tentang pengertian dari stimulasi perkembangan anak. Stimulasi yaitu semacam dorongan rangsangan ya Bunda. Jadi untuk perkembangan atau pertumbuhan anak agar supaya pertumbuhan dan perkembangan anak itu bisa optimal. Dan perkembangan anak itu kemajuan yang dialami anak secara menyeluruh mulai dari fisik hingga sosial emosional anak. Anak usia dini adalah masa yang kritis, bisa juga dibilang golden age. Karena di periode ini adalah otak anak berkembang dengan sangat pesat dan masih bisa berubah sesuai dengan bentuk, sesuai dengan bentukan orang tua hingga faktor lingkungan. Oke Bunda, tujuan daripada materi ini juga yaitu berharap supaya kita dapat memahami pertumbuhan dan perkembangan anak, juga memahami tahapan perkembangan anak, dan juga bisa memberi dukungan yang diperlukan anak untuk perkembangan secara optimal. Baik, lanjut. Nah ini adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan anak. Kalau pertumbuhan itu bersifat kuantitatif ya Bun ya. Jadi bisa bertumbuhnya tinggi badan, penggantian gigi susu menjadi gigi dewasa, bertambahnya diameter lingkar kepala dan sebagainya. Jadi dilihat dari ukuran ya Bun ya, bertambahnya ukuran. Nah, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif juga bisa bersifat kuantitatif. Itu bertambahnya kosakata itu adalah kuantitas ya Bun ya. Terus pengucapan kosakata baru semakin jelas, itu namanya kualitas. Misalkan dia sudah bisa menambah kata-kata baru di dalam perkembangannya, dan juga gerak. Jadi sudah bisa tengkurap, sudah bisa merangkak, duduk, berdiri, berjalan, bahkan bisa berlari. Nah itu tentunya sebagai pendidik kita harus bisa memberikan simulasi seperti itu agar anak bisa tumbuh optimal. Oke, inilah tahap-tahap perkembangan anak ya Bun ya, dari usia 0 sampai 3 bulan dan 3 sampai 6 bulan. Nah, itu biasanya stimulasi 0 sampai 6 bulan itu 0 sampai 3 bulan itu biasanya dengan ini ya Bun, dengan pelukan, dengan ciuman gitu ya Bun ya, dengan busel ayun gitu. Senyuman juga bisa gitu ya Bun ya. Nah, dari 3 sampai 6 bulan itu juga bisa kita beri stimulasi dengan bermain cilukba, melihat wajah di cermin, memeluk juga, tetap memeluk ya Bun ya. Juga mengayun, melihat, meraih, mendang mainan, memegang dengan 2 tangan, sudah bisa berguling-guling, itu juga kita latih, kita beri stimulasi seperti itu. Nah, untuk usia 6 sampai 9 bulan itu memberikan stimulasinya sama dengan pelukan juga, masih dengan pelukan, terus membacakan dongeng bisa juga ya Bun ya. Nah, tunjuk dan sebutkan nama gambar gitu. Terus
bunyikan mainan-mainan, mencoret-coret, memukul, latih anak duduk, bisa juga seperti itu. Dan usia 9 sampai 12 bulan itu bisa sudah bisa kita ajak bermain ciluk bak, ya. Tetap pelukan dan senyuman tuh tetap kita harus dari 0 bulan sampai dengan dia 6 tahun tuh pelukan, kasih sayang dan komunikasi tuh sudah pasti ya Bun ya. Nah, bicara pada boneka, kita ajak bernyanyi, ya. Terus kita ajak dia menyusun balok, gitu Bun. Itu antara 9 sampai 12 bulan. Dan 12 bulan sampai 18 bulan di sini juga itu sudah setahun lewat ya Bun. Itu juga bisa dilatih anak berjalan tanpa berpegangan. Nah, ya. Terus kita main lempar-lemparan bola ya dengan anak kita. Terus bisa meniru pekerjaan di rumah, merapikan mainan, bisa makan bersama juga bisa ya Bu ya, biar dia terbiasa dengan makan sendiri. Jangan kita larang ya, jangan kita melarang dia untuk kalau misalkan dia ingin makan sendiri gitu ya Bun ya. Lalu dengan usia, nah ini Bu, 2 sampai 3 tahun. Biasanya kalau yang di PAUD itu ada dari 2 sampai 6 tahun ya Bun, ada juga dari 3 sampai 6 tahun. Nah, di sini stimulasinya bisa kita memberikan dengan disuruh menyebutkan nama-nama benda gitu ya Bu ya. Ini apa namanya? Gitu sudah bisa ya Bun, sedikit. Itu umur 3 tahun atau 4 tahun itu mungkin sudah bisa ya Bu ya. Terus mencocokkan gambar, melempar, menangkap gitu ya Bu ya. Itu adalah stimulasi untuk usia 2 sampai 3 tahun. Untuk usia 3 sampai 4 tahun itu lebih ini lagi Bu, lebih agak susah lagi ya, lebih agak sulit lagi, yaitu kita bisa ajak anak menonton TV atau sambil kita dampingin ya Bu ya. Terus tentunya di acara anak-anak gitu kan ada tuh acara bernyanyinya. Nah, kita ajak tuh dia bernyanyi ya Bun ya. Terus juga kita ajak dia cuci tangan, terus bisa misalkan kalau pipis gimana sih kalau caranya bisa membersihkan kalau istilah cebok gitu ya Bun ya, sendiri sudah bisa. Nah, terus kita latih, terus kita stimulasi terus. Bisa juga di sini menggunting ya Bun ya, umur 3 sampai 4 tahun tuh sudah bisa menggunting walaupun guntingannya masih acak-acak, bisa memegang gunting itu belum begitu lancar, terus kita berikan stimulasi seperti itu. Menggambar juga boleh tuh. Mengelompokkan benda sejenis, menghitung, memanjat ya Bun ya. Itu bisa dilakukan untuk umur 3 sampai 4 tahun. Untuk usia stimulasi 4 sampai 5 tahun itu lebih ini lagi, bisa membacakan buku, bisa bertanya jawab, bercerita ya Bu ya. Menggunting, menempel dan sebagainya. Dan untuk usia 5-6 tahun itu lebih kepada peningkatan perkembangannya lebih sulit lagi ya Bun. Nah, bisa juga dengan menggunting juga tadi sama. Terus cuci tangan dengan sendiri, tidak perlu disuruh. Kalau dia mau makan, dia cuci tangan sendiri tanpa kita suruh. Nah, terus memakan dengan sendok dan garpu. Bisa juga dengan kita memberikan dia permainan masak-masakan gitu ya Bun ya. Nah, itu adalah contoh-contoh stimulasi dari 0 sampai 6 tahun. Oke Bunda, ini. Tentunya stimulasi itu yang tadi kami sampaikan itu tentunya harus mencakup di 6 lingkup perkembangan anak ya. Nah, itu ke-6 ini harus terkait ya Bun ya, harus cakupannya ya di situ Bun. Jadi ada nilai moral dan agama. Misalkan dia hasilnya ya Bun ya, dia sudah bisa membaca doa-doa pendek untuk biasanya kalau di PAUD gitu ya Bun ya, umur 3 sampai 6 tahun. Mohon maaf Ibu Haja Ima, waktu tersisa 2 menit. Oke. 6 lingkup aspek perkembangan itu harus kita
cakup semuanya, nilai moral agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Oke Bunda, di sini saya mau ada sama-sama kita mengidentifikasi Bunda. Nih, di ini aja ya Bun, di chatroom aja kita jawabnya. Ayo kita identifikasi stimulasi aspek perkembangan. Apakah berikut ini? Fatimah mengembalikan mainan ke tempatnya setelah bermain. Nah, itu aspek perkembangan yang mana, Bun? Terus Umi mengucapkan doa-doa pendek dan bacaan sholat dengan baik. Muhammad mampu menaiki papan titian tanpa dibantu ibu guru. Oke. Rania bercerita pengalamannya ketika berlibur ke rumah nenek. Nah, itu bahasanya ya, Bun ya. Dari ini aspek perkembangan bahasanya. Nah, Dava mengklasifikasikan berbagai jenis daun yang berguguran di halaman sekolah. Nah, Bun ya. Gitu. Baik, terima kasih Bunda. Ini penutup. Oh iya, oke, bagus semua. Sudah pinter, udah pada pinter ya Bun. Oke, ini kesimpulan ya Bunda, bahwa stimulasi merupakan suatu rangsangan atau dorongan yang dilakukan orang tua dan juga tenaga pendidik untuk anak yang bertujuan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan usia dan tahapannya. Baik, itu saja Bunda paparan atau materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekali lagi kita tepuk semangat ya Bunda. Jadi kita dari awal sampai akhir tetap semangat. Ayo Bun, tepuk semangat. Semangat.